Halo bos, Indonesia ini adalah negara yang amat besar dan luas. Tapi dulu kita adalah pernah dijajah oleh Belanda yang kurang lebih selama 350 tahun. Salah satu yang menimbulkan banyak kesengsaraan di Indonesia pada waktu itu adalah seorang gubernur dari Belanda yang namanya J.P. Koen. J.P. Koen lahir di Hoorn, Belanda 1587 bos. Pada usia 13 tahun dia sudah magang di kota Roma dan mendapatkan pendidikannya di sana dalam bidang berdagang dan pembukuan. Pada tahun 1607, J.P. Koen atau John Peter John Koen memulai tugas di VOC. Pada tahun ini pula ia pergi ke Hindia Timur mengikuti armada yang dipimpin oleh Peter Willem John Verhoeven. Dia bekerja di armada itu sebagai juru tulis bos. Setelah mengarungi beberapa lama di samudra yang luas dan beberapa bulan, sampailah armada ini di Pulau Banda. Dan kemudian karena sesuatu hal tidak menyenangkan dengan penduduk setempat, dengan kesultanan di sana, akhirnya terjadilah bentrok antara armada yang dipimpin oleh Peter Willem John Verhoeven ini dengan penduduk setempat. Dalam situasi yang seperti itu, Peter Willem John Verhoeven terbunuh bos, sehingga menjadi kacaulah keadaan pasukan-pasukan Belanda yang pada waktu itu mendarat di sana dan melakukan perdagangan. Dalam kekacauan yang seperti ini, J.P. Koen pada situasi ini J.P. Koen bisa melarikan diri sehingga lari sampai ke negeri Belanda. Ini terjadi pada tahun 1608 bos. Tapi setelah lihat beberapa lama di negeri Belanda, karena melihat potensi dirinya yang bisa maju, maka pada Mei 1612 J.P. Koen kembali ke Hindia Timur dengan memimpin armadanya sendiri bos. Dia memimpin anak buahnya mengarungi lautan yang luas sampailah ia di Kesultanan Banten. Pada April 1618 karena karirnya terus menanjak, J.P. Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC yang berdomisili kantor dagangnya di Banten. Begitulah bos. Maka karena terjadi sesuatu hal yang tidak membuat perdagangan VOC waktu itu lancar, maka pada Mei 1619 J.P. Koen baru resmi diangkat jadi Gubernur Jenderal menggantikan Laurens Reille di Banten. Karena dalam usahanya membangun perdagangan di Banten mendapatkan perlawanan dari Kesultanan Banten dan orang-orang pribumi setempat karena merasa terganggu dengan sepak terjang J.P. Koen ini bos, maka selalu J.P. Koen dengan kantor kongsi dagangnya mendapatkan perlawanan dari pribumi dan Kesultanan Banten. Begitu bos, karena tidak tahan selalu diganggu oleh rakyat setempat, maka J.P. Koen memindahkan kongsi kantor dagangnya ke Jayakarta. Maka setelah mengalahkan Jayakarta, maka dibangunlah benteng pertahanan VOC di kota itu. Kemudian Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia. J.P. Koen adalah Gubernur Jenderal VOC yang amat tangguh bos, juga amat tegas dalam menjalankan karirnya. Sudah banyak menimbulkan kerugian dan kesengsaraan rakyat setempat sehingga tidak disenangi dan selalu menimbulkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Sudah beberapa kali Batavia diserbu oleh pasukan dari Mataram yang waktu itu rajanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beberapa kali Batavia diserang, bahkan Kali Ciliwung sebelah hulu dibendung oleh pasukan-pasukan Mataram sehingga airnya yang mengalir ke Batavia tersumbat.
karena akibat peperangan itu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di sana, sehingga di Kali Ciliwung ini banyak mayat yang menimbulkan wabah penyakit dan kolera. JP Kun meninggal di Batavia dan dikebumikan di sana, bos. Makamnya kalau sekarang ada di dalam Museum Wayang Jakarta Kota, Indonesia. Menurut versi Belanda, JP Kun ini meninggal karena wabah penyakit kolera, bos. Tapi menurut versi orang-orang Indonesia bahwa JP Kun ini meninggal karena pembunuhan yang dilakukan oleh Telik Sandi dari Mataram. Oke bos, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, dipencet yang warna merah. Terima kasih. Sampai jumpa bos.